Masuk. Jadi, Pak Alex ada keperluan apa di sini, Pak? Saya punya permasalahan dalam tim saya. Saya sudah memiliki beberapa pemain, tetapi saya kekurangan 2 orang. Saya tahu Bapak punya pemain-pemain berbakat, jadi saya nanya pendapat Bapak. Oke. Saya di sini ada beberapa pilihan untuk bisa mungkin dimasukkan ke dalam tim Bapak. Ada Tony, Adams, Jackson, Michael, dan juga Kevin. Nah, jadi dari kelima kandidat pemain ini, Bapak bisa membuat 10 kombinasi dan bisa memilih salah satu kombinasi dari 10 itu untuk dapat dimasukkan ke dalam tim Bapak. Bagaimana? Kombinasi apa yang cocok buat dalam tim saya? Kombinasi sebentar, saya mau tanya terlebih dahulu, strategi apa yang mungkin Bapak buat atau mungkin sudah buat? Saya punya 5 strategi, dan dalam penerapannya saya akan memakai 1 strategi utama dan 2 strategi alternatif. Dalam perhitungan saya bisa mendapatkan 15 kombinasi strategi. Nah, saya mau strategi yang fleksibel, bisa menyerang maupun bertahan. Oke, kalau dari 15 kombinasi pilihan ini Pak, saya sarankan yang nomor 2. Jadi yaitu yang menggunakan ISO sebagai pilihan utama dan juga man to man dan backdoor sebagai alternatif. Karena itu bisa fleksibel Pak. Jadi dalam strategi ini Anda bisa memilih untuk bertahan ataupun menyerang dalam permainan. Nah, kalau misalnya strategi itu yang Bapak akan pilih, saya bisa menyarankan 2 pemain saya Pak, yaitu ada Tony dan Adams. Mengapa 2 pemain ini Pak? Karena 2 pemain ini tuh memiliki presentasi syuting yang cukup baik. Jadi berdasarkan catatan harian, pelatihan dan juga statistik yang sudah saya dapatkan selama mereka berlatih, pemain pertama yaitu Tony itu dapat memasukkan 7 bola dalam 10 kali melakukan syuting. Sementara pemain kedua yaitu Adams itu bisa memasukkan 6 bola dari 10 kali syuting. Presentasi kedua pemain untuk melakukan syuting dengan akurat itu adalah 42%, Pak. Presentasi ini lebih besar daripada kombinasi-kombinasi yang lainnya. Bagaimana? Apakah Bapak setuju? Untuk kombinasi yang Bapak tawarkan, saya setuju. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Bu. Jadi dalam cerita tadi, Alex memiliki tim basket kan. Alex sudah memiliki beberapa anggota, yaitu tiga anggota, sehingga Alex akan membutuhkan 2 anggota lagi di sini. Dan Alex memiliki 5 kandidat untuk mengisi kekosongan tim, sehingga N-nya adalah 5. Untuk kombinasi yang disebutkan dalam cerita tadi, terdapat 10 kombinasi. Bagaimana cara mencarinya? Adalah dengan cara kaidah pencacahan kombinasi, yaitu menggunakan N kombinasi R, yaitu N-nya adalah 5, dikombinasikan dengan L-nya adalah 2, sehingga menjadi 5C2. Kemudian kita turunkan menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian 5 faktorial diuraikan menjadi 5 kali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2. 2 adalah hasil dari 2 faktorial. Sehingga 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 0. 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 1. Sedangkan 4 bisa dibagi 2 dan menjadi 2. 5 diturunkan menjadi 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10 kombinasi faktor. Nah, untuk yang kedua, Alex mengatakan bahwa ia memiliki 5 strategi permainan untuk diaplikasikan ke dalam pertandingan, dalam tim yang akan dipertandingkan. Alex tadi dalam cerita menginginkan 1 strategi utama dan 2 strategi alternatif, yang artinya strategi utama dan strategi alternatif ini akan dipilih secara bergantian.
Maka pilihan kombinasi strategi yang dapat dipilih Alex adalah di sini satu strategi utama karena dipilih secara bergantian. Artinya R1 adalah 1. Sedangkan strategi alternatif yang akan dipilih Alex adalah 2, sehingga L2 adalah 2. Untuk N-nya adalah 5 dari jumlah total strategi yang Alex miliki. Sehingga untuk mencari total kombinasi yang bisa dibuat Alex adalah menggunakan N CR1 ditambah N CR2. Jadi 5C1 ditambah 5C2. Kemudian diturunkan 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial ditambah 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian diturunkan lagi 5 faktorial diurai menjadi 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Untuk 1 faktorial dapat dihilangkan karena 1 faktorial sama dengan 1, sehingga 4 faktorial dikali 1 tetap 4 faktorial. Lalu yang 1 juga diuraikan jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Lalu dibagi dengan 3 faktorial dikali 2. 2 adalah hasil perkalian dari 2 faktorial. Sehingga setelah diturunkan 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial dibagi 4 faktorial adalah 1, sehingga 5 kali 1 adalah 5. Lalu 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2, 5 diturunkan sehingga 5 dikali 2 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke, melanjutkan yang tadi. Dalam cerita, pihak klub menguji 2 calon pemain yang akan dimasukkan ke dalam tim dengan melihat kemampuan syuting pemain. Setelah dicatat, pemain Tony dapat memasukkan 7 bola dari 10 kali melakukan syuting, dan sedang pemain Adam memasukkan 6 bola dari 10 kali syuting. Sehingga untuk menentukan persentase kedua pemain untuk melakukan syuting dengan akurat adalah dengan menentukan sampelnya. Di sini kita mengetahui sampelnya adalah 10 kali syuting, sehingga N sampel adalah 10. Untuk bola yang dapat Tony masukkan adalah 7, sehingga NT atau Tony adalah 7. Lalu NA atau Adam adalah 6. Karena Adam memasukkan 6 bola dari 10 kali syuting. Sehingga untuk persentase syuting Tony adalah PT, yaitu NT per NS atau N Tony per N sampel, sehingga 7 per 10. Sedangkan persentase untuk Adam adalah NA per NS, sehingga menjadi 6 per 10. Lanjut, untuk menentukan persentasenya kita menggunakan peluang saling bebas, yaitu PT A sama dengan P Tony dikali P Adam, yaitu 7 per 10 dikali 6 per 10 sama dengan 42 per 100 yang dapat kita konversikan menjadi 42%. Sekian dari kami, terima kasih.